Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para jamaah musalla al-jihad, segenap ustaz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian, hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat dengan membawa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kemarin kita menceritakan tentang Imam Ash-Shibli, sedikit riwayat tentang Imam Ash-Shibli. Nah, sebelum pembahasan tentang Imam Ash-Shibli yang masuk dalam makalah ke-28, itu ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa orang yang niatnya akhirat, maka akan Allah kumpulkan segenap kekuatannya dan Allah jadikan kekayaannya ada dalam hati, serta Allah datangkan dunia kepadanya dalam keadaan hina. Yang pertama, orang kalau niatnya niat akhirat dalam segenap aktivitasnya akhirat, ini yang pertama Allah akan berikan kekayaannya, Allah akan berikan kekuatannya, kumpul semuanya, nggak tercerai-berai. Kita tahu semua kita ini kan beda-beda pekerjaannya. Ada yang di kantor kayak Bang Holil, ada yang di jalanan kayak Bang Abad. Mana Bang Abad? Lama gak ketemu Bang Abad. Ada yang di pasar kayak Pak Agus juga lagi Alfa ini. Pokoknya banyak macam-macam kita. Ada yang di sekolahan kerjaannya. Nah, semua dimanapun kita beraktivitas, kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, kalau kita niatkan itu untuk akhirat, bukan kita niatkan untuk dunia, bukan buat pamer sama bos, bukan buat cuma sekedar ngumpulin dunia, tapi kita niat memang kita mencari akhirat karena ridho Allah. Allah perintahkan saya kerja untuk menafkahi keluarga, saya berangkat bismillahirrahmanirrahim. Maka pertama Allah berikan kekuatan, Allah berikan kekuatan dari pagi sampai selesai kerja. Besoknya juga begitu. Awalnya sudah niat karena akhirat, maka Allah kasih kekuatan dari pagi sampai sore. Kuat. Kemudian yang kedua, janji Allah, maka akan Allah berikan kekayaannya ada dalam hati. Kaya yang sesungguhnya, saudara, kaya yang sesungguhnya itu bukan bergelimang dengan harta. Kadang ada orang yang rumahnya bagus, mewah banget, mobilnya berjejer, istrinya juga berjejer, tapi hatinya kadang-kadang galau. Kalau kata sekarang, susah banget tidurnya, susah banget tidur. Ya, dia bingung, mikir besok pengen ada audit, besok pengen ada yang mereksa dia, atau kadang-kadang nggak ada yang mereksa tapi dia bingung sendiri. Istrinya yang minta ke sini, anak-anaknya pada macam-macam pikirannya, nggak bisa tidur. Padahal bergelimang harta, bergelimang kekayaan dunia. Dia pindah ke hotel tetap nggak bisa tidur. Turun dari hotel dia ngeliat dulu ada tukang beca dulu, sekarang udah nggak ada beca ya. Turun dari hotel, itu tukang beca enak banget ringkel di atas beca. Ada yang begitu nggak tuh kira-kira? Ada di hotel yang mewah, di rumah yang megah, nggak bisa tidur, pikirannya kemana-mana, nggak nyaman hatinya, merasa masih kurang aja atau merasa masih banyak kegelisahan, galau. Nah, sedangkan Allah kasih kebahagiaan. Ini tukang beca cuma di atas becanya doang, kedongan sarung udah bolong lagi, tapi nyenyak-nyenyak aja.
itu Allah berikan kaya hatinya tuh tukang beca. Nah sedangkan yang satunya ini walaupun kelihatan zahiriahnya kelihatan kaya, tapi hatinya tersiksa. Karenanya orang yang niatnya akhirat itu pasti akan Allah berikan kaya hatinya. Kemana aja enak, kayak kita semua kan gini enak ya, tawa-tawa ya. Kayak kita semua walaupun tagihan banyak banget, tetap aja mah kita tawa-tawa, kumpul-kumpul. Tidur masih enak semalam? Masih enak, alhamdulillah. Itu berarti hatinya masih Allah berikan kaya. Ciri hati kaya itu selalu bersyukur sama Allah, nggak pernah ngurusin kekurangan orang lain. Itu hatinya syukur. Orang yang niatnya akhirat dari awal kerja, maka akan Allah kumpulkan tenaganya atau kekuatannya. Dan yang kedua akan Allah jadikan kekayaannya dalam hati. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati itu. Kemudian yang ketiga, akan Allah datangkan dunia kepada orang itu dalam keadaan hina. Maksudnya dunia dalam keadaan hina. Kenapa dunia dalam keadaan hina datang kepada dia? Karena emang dia nggak tapi resep sama dunia, biasa-biasa aja. Butuh nggak buat bayaran bang? Butuh. Butuh nggak buat bayar cicilan? Butuh. Tapi kagak ngoyo gitu. Nah begitu ada harta itu datang kepada dia, maka dia tetap jadi sebagai tuan. Orang ini tetap jadi sebagai tuan, dunia sebagai budaknya. Ayo dunia pada datang. Ayo harta, ayo rekening, ayo transfer pada datang. Nah dia sebagai tuan. Karena dia sebagai tuan, maka dia berhak mengatur dunia ini. Ini orang yang niatnya karena akhirat. Beda sama orang yang niatnya dunia mulu. Mulai dari awal melek mata, udah nggak baca doa, nggak baca alhamdulillah. Begitu bangun, yang dia pikirin udah gua harus buru-buru ke pasar, gua harus nagihin yang punya utang gua semuanya. Dunia mulai ngurusin, sholat subuh enggak, sholat zuhur apalagi, udah nggak ada pikiran akhiratnya, pokoknya cuma dunia semuanya. Maka yang pertama akan Allah jadikan kekuatannya tercerai-berai, urusannya bakal tercerai-berai semuanya. Nggak ada yang ya orang genah kalau kata orang Jawa itu. Ya semuanya urusannya ambiar semuanya, nggak ada yang hasil. Kemudian yang kedua, Allah jadikan semakin fakir atau semakin butuh. Nggak pernah hatinya merasa kaya, tapi butuh. Dikit-dikit minta sama orang, dikit-dikit nagih sama orang, butuh terus, nggak pernah nyaman. Punya musuh kesana kemari, karena dia memang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Yang kedua, maka dia akan dijadikan kefakiran atau kemiskinan ada di depan mata kita. Kelihatannya kaya, kelihatannya bergelimang harta, tapi dia tetap kalau ada bansos mengantri, kalau ada yang ngasih dia terima, rebutan malah, kalau ada apa-apa rebutan. Kalau ada orang yang lebih kaya dibanding dia pokoknya pasang muka paling miskin. Kenapa? Supaya dibagi. Ini namanya Allah jadikan kemiskinan di depan matanya, walaupun kelihatan kaya, mentalnya mental miskin, minta-minta mulu. Kenapa? Karena niatnya memang dunia, bukan akhirat. Itu yang kedua. Orang yang niatnya dunia, niatnya dalam setiap segi kehidupan bukan akhirat, tapi dia niatin dunia, maka akan Allah jadikan, akan Allah datangkan dunia sesuai yang sudah Allah tetapkan kepada dia. Nggak bakal nambah pak. Kalau udah Allah takdirkan, emang dia kaya, dia punya kontrakan 40 pintu, rumahnya mewah, punya penghasilan setiap bulan 50 juta, dia mau ngemis atau dia mau minta-minta sama yang lebih kaya, dia mau tambah kerjanya, tetap nggak bakal nambah sesuai dengan yang Allah tetapkan. Dia segitu-gitu aja sebenarnya. Tapi bedanya dunia datang kepada dia sebagai tuan. Harta, uang, duit datang kepada dia itu sebagai tuan. Akibatnya orang ini, orang yang niatnya bukan akhirat tapi niatnya dunia, akibatnya orang ini jadi budak, jadi budaknya harta. Pengen tidur susah. Kenapa? Jagain hartanya. Orang hartanya tuan, hartanya jadi tuan, dia jadi budak. Pengen senang-senang nggak bisa, tawa-tawa aja susah ketawa-tawa, merengut mulu. Kenapa? Ya orang dia kesana kemari pengen dapat duit, orang juga pada rebutan duit, akhirnya dia sikut-sikutan karena memang mengharapkan atau dia meniatkan semuanya untuk dunia. Buat ketawa aja, boro-boro ketawa, buat senyum aja dia susah. Maka Allah jadikan dunia itu sebagai tuannya, orang ini sebagai budak. Naudzubillah, naudzubillah.
Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Hendaklah kita meniatkan semua kegiatan kita yang belajar, pergi ke kampus atau pergi ke sekolahan, niatin karena Allah, supaya Allah ridho dan ada nilai pahalanya. Yang pergi ke pasar, niatkan juga karena Allah, karena menjalankan perintah Allah, karena Allah perintahkan perintahkan kita untuk kerja. Kemudian yang pergi yang kerjanya di jalan, yang kerjanya memang Bang Nunung, mana Bang Nunung? Iya, jalanan kan Bang Nunung ya. Yang kerjanya memang di jalanan, niatin dari awal karena pengen dapat ridho Allah. Itu Allah kasih kuat nanti. Allah kasih kuat, semuanya kekuatannya kumpul, dan Allah kasih kaya hati. Artinya dia sama dunia ya nggak tapi ngerendah-rendah, nggak tapi pengen banget, biasa-biasa aja. Allah kasih kaya. Itu orang kaya yang betul yang begitu. Di kantor juga dia nggak ngemis-ngemis sama bos. Kemudian Allah jadikan dunia itu sebagai budaknya, dan orang ini sebagai tuannya yang berhak mengatur hartanya. Jadi nggak bakal tersiksa dengan harta benda. Ini pesan yang sangat baik untuk kita. Ini hadiah dari Rasulullah kepada kita, hadiah terbaik supaya kita apapun pekerjaan kita, maka kita niatkan semuanya itu untuk akhirat semuanya, untuk Allah semuanya, bukan untuk dunia semata. Nah, setelah pembahasan itu ada satu makalah, ada satu nasihat yang disebutkan oleh Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli ini seorang murid dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata, ada di halaman 39. Ketemu Pak? Halaman 39 betul ya? Kita sampai di makalah ke 20, makalahnya makalah 28, halamannya halaman 39. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala fi munajatihi, berkata Imam Ash-Shibli dalam munajatnya, dalam bisik-bisik kemesraannya kepada Allah. Ini munajat beliau. Ilahi inni uhibbu an ahabalaka. Ilahi wahai Tuhanku, inni uhibbu an ahabalaka. Sesungguhnya aku ingin memberikan kepadamu jami'a hasanati, seluruh kebaikan-kebaikanku, ma'fakri, padahal aku masih butuh, ay ihtiyaji lil hasanat, maksudnya butuhku kepada kebaikan itu, wa dhu'fi, dan juga lemahnya aku, ay ajzi, padahal aku masih lemah, ay ajzi maksudnya kelemahanku, an itsaril ibadat, dari memperbanyak ibadah-ibadah. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi, bagaimana engkau tidak ingin wahai Tuhanku, bihadfi harfin nida, asalnya ya sayyidi, bagaimana engkau tidak menginginkan wahai Tuhanku, antahabali, memberikan kepadaku, ay tasmahali, maksudnya mengampuni aku, mengampuni jami'a sayyiati, seluruh dosa-dosaku, ma'ginaka, padahal engkau adalah yang maha kaya atau kekayaanmu, maulaya wahai Tuhanku, anni, engkau kaya dariku, engkau tidak butuh, maksudnya kaya, tidak butuh dari aku, ay adabi, dari menyiksaku, fa inna sayyiati, maka sesungguhnya dosa-dosaku, la yadurruka, tidak akan memberikan madarat, tidak akan mencelakai engkau, wa hasanati, dan kebaikan-kebaikanku, la tanfa'uka, tidak akan memberikan manfaat kepadamu wahai Tuhanku. Titik sampai di situ. Itu munajat, saudara. Munajat itu adalah bisikan seorang muslim kepada Allah. Kita bangun malam, kemudian kita bisik-bisik kepada Allah. Istri kita mah tidur di samping, nggak kedengeran, nggak dengar kita, orang pules. Kita bisik-bisik pada Allah, ya Allah, Engkau yang maha kaya, berikanlah sebagian kekayaanmu kepadaku. Namanya munajat itu. Jadi bukan hanya sekedar dosa, bukan hanya sekedar doa maksud saya, tapi permohonan-permohonan dan juga bisikan-bisikan kemesraan. Bisikan kemesraan seorang hamba kepada Allah, namanya munajat. Kalau doa, biasanya doa ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa itu ada doa yang disebut ma'thur, doa yang dikenal, itu Rasulullah yang mengajarkannya kepada sahabat kepada muridnya, terus sampai ke kita. Contoh seperti doa yang kita kenal, Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa ma'thur, doa yang memang diberikan Rasulullah. Nah, kalau munajat biasanya memang munajat adalah karya atau gubahan orang itu sendiri. Biasanya para ulama punya munajat-munajatnya. Demikian juga Imam Asyibli ini punya munajat. Munajatnya beliau begini, yang tadi kita baca Arabnya itu, munajatnya beliau, bisik-bisik kemesraan beliau kepada Allah. Ini kalau kita artikan secara bebas begini, ya Allah, saya aja yang masih butuh sama kebaikan-kebaikan saya, yang masih butuh sama ibadah-ibadah saya, masih butuh sama kebaikan-kebaikan saya masih lemah untuk memperbanyak kebaikan saya, cuma segini-gini doang, sholat cuma ya 5 waktu doang, misalnya puasa cuma Ramadan, saya yang pas-pasan begini aja mau memberikan kebaikan saya kepada Engkau ya Allah, mempersembahkan kebaikan saya kepada Engkau, padahal saya maha lemah, padahal saya masih butuh banget. Orang saya yang masih butuh banget aja mau ngasih yang demikian sedikit, padahal saya masih butuh. Cuma punya bapak misalnya nih cuma punya duit 10.000. Kira-kira kalau mau ngasihin ke orang itu butuh kesungguhan hati gak tuh? Butuh pasti, sulit. Nah demikian juga ini kita dalam munajat ini, ya Allah, aku yang ibadahnya pas-pasan, dan sebenarnya ibadah itu harusnya buat aku, pahalaku itu aja mau memberikan kepada Engkau ya Allah, ibadahku aku persembahkan kepadamu, kebaikan-kebaikanku aku persembahkan kepadamu, padahal itu aku masih sangat butuh pada itu, dan aku benar-benar lemah, aku sangat lemah. Nah sedangkan Engkau ya Allah, kalau aku aja yang begitu lemah, aku yang sangat lemah mau memberikan itu, masa Engkau yang maha kuat enggak mau mengampuni aku? Masa Engkau yang maha kaya, masa Engkau tidak mau mengampuni dosa-dosaku? Masa Engkau yang maha mengampuni itu akan tetap menyiksaku? Pasti enggak ya Allah, pasti enggak. Namanya munajat, saudara. Di sini ada, dalam munajat itu biasanya ada hal-hal yang menarik. Jadi semacam keakraban. Imam Asyibli di sini akrab banget, ya Allah, saya aja yang nggak punya apa-apa, cuma ibadah pas-pasan, ibadah saya kasih kepada Engkau. Masa Engkau yang kaya, ampunan banyak, masa nggak dikasih pada aku? Kan akrab tuh. Masa Engkau yang nggak butuh ibadahku, Engkau juga ampunanmu lebih banyak dibanding dosa-dosaku, masa nggak mau ngampunin aku juga? Namanya akrab tuh, namanya munajat. Munajat seperti ini banyak disebutkan oleh para ulama. Ini bukti bahwa keakraban ulama itu kepada Allah. Nah munajat ini sesuatu yang bagus. Kita kalau mau munajat juga bisa pakai munajat ini. Munajat di malam hari bisa pakai munajat yang dikarang oleh Imam Asyibli. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, Engkau kan maha kaya, masa cuma buat cicilan motor aja nggak bisa? Namanya akrab tuh. Ya Allah, Engkau kan maha pengampun, dan aku yakin dosaku ini meskipun banyak dibanding ampunanmu, tetap lebih banyak ampunanmu ya Allah. Itu namanya munajat. Sesungguhnya ampunanmu itu lebih luas dibanding samudra, dan dosa-dosaku itu cuma seperti busa-busa doang, buih-buih yang ada di pinggir-pinggir pantai. Masa Engkau tidak mengampuni aku ya Allah? Ini namanya munajat. Munajat biasanya ini disebutkan karena seorang hamba benar-benar merasa intim, merasa dekat dengan Allah. Kenapa bisa dekat? Karena memang benar-benar merasa bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada dia. Udah dikasih sehat, dikasih iman, dikasih Islam, nggak bayar lagi, gratisan semuanya, nggak usah pakai perpanjang iman Islamnya, nggak ada pajaknya. Dikasih sehat juga begitu, nggak harus sehatnya nggak harus di top up. Tahu top up apa? Tahu ya, pokoknya begitu aja sehatnya, itu gratis terus. Saking
penghayatan terhadap nikmat-nikmat Allah dan merasa Allah sangat dekat, nah maka muncul munajat-munajat ini, muncul munajat atau bisikan kemesraan antara seorang hamba dengan Allah. Imam Busiri juga begitu. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Itu munajatnya Imam Busiri kepada Allah. Wahai diriku yang nista, jangan khawatirlah kalau cuma salah-salah dikit mah. Kalau cuma kepleset maksiat dikit jangan khawatir, karena sungguh ampunan Allah ini sangat luas dan dosa-dosamu itu hanya seperti buih di lautan, dan ampunan Allah itu samudra yang sedemikian luas. Namanya munajat. Ada juga munajatnya Imam Busiri juga dalam burda itu. Wala yadiqa Rasulullahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Ini munajat kepada Rasulullah, munajat kepada Nabi Muhammad. Wala yadiqa Rasulullah, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau kan pangkatnya demikian tinggi, jabatanmu demikian tinggi, di sisi Allah demikian mulia, masa nyempilin saya doang yang demikian hina, masa ngebawa saya doang yang demikian kecil di sisi Allah, masa nggak bisa? Selipinlah syafaat buat saya. Namanya munajat. Engkau yang demikian banyak dan demikian mulia kedudukanmu di sisi Allah, wahai Nabi Muhammad, masa saya yang cuma orang Bintaro satu doang nggak bisa diselipin? Selipinlah dapetin syafaat. Itu maksudnya begitu. Maksudnya munajat tuh kemesraan kepada Allah, kemesraan kepada Rasulullah, namanya munajat. Nah, yang bisa kita ambil dari sini hadirin, yang pertama dari munajat ini, yang kita lakukan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, bentuknya sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, itu sebenarnya di sisi Allah nggak ada apa-apanya, itu kecil semuanya kalau dibanding dengan nikmat Allah. Maka kita harus kuatkan dan kita harus tetapkan dalam hati kita, ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun kalau dibanding dengan nikmat Allah kecil, nggak ada apa-apanya, nggak akan bisa membandingi atau menyamai nikmat yang sudah kita terima dari Allah, kecil. Maka kita harus merasa bahwa kita belum apa-apa, ibadah kita harus terus merasa kecil. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari munajat ini, Allah itu maha kaya. Ibadah kita, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, itu sebenarnya bukan buat Allah, buat kita sendiri. Tapi karena kita memang tunduk dan pasrah kepada Allah, kita tunduk kepada perintah Allah, maka kita menjalankan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, kita puasa sesuai dengan syarat dan rukun yang Allah tentukan, kita haji dan umroh sesuai dengan syarat dan rukun, dan semuanya menuruti perintah Allah. Kita hanya sekedar nurutin perintah Allah. Allah sendiri gak butuh ibadah itu. Bukan berarti kalau disembah, kalau Allah kita sembah terus kekuatan Allah makin nambah, enggak sama sekali. Andai seluruh penghuni langit dan bumi berhenti, nggak ada yang sembahyang sama Allah, nggak ada yang menyucikan Allah, nggak ada yang bertasbih kepada Allah, tetap Allah jadi Tuhan. Nggak ngaruh kalau kata orang sekarang, nggak ngaruh. Begitu juga andai semuanya mensucikan Allah, beribadah kepada Allah, sembahyang kepada Allah, itu juga nggak akan menambah kekuasaan Allah, nggak akan. Karena ibadah-ibadah kita itu kembali hanya buat diri kita doang. Kita bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji, ini sebenarnya untuk ngebentuk diri kita, untuk membentuk ruh atau jiwa kita supaya jadi jiwa-jiwa yang tunduk kepada Allah, jiwa-jiwa yang tenang, yang tadi antara lain adalah pandai bersyukur. Kekayaannya ada dalam hati. Dunia jadi budak, sedangkan kita tetap jadi tuan. Itu kita diberikan kewajiban-kewajiban sholat dan lain sebagainya, itu buat ngebentuk jiwa kita sebenarnya, bukan buat Allah. Jadi Allah nggak butuh ibadah kita, nggak butuh. Mau dilemparin sama Allah, lemparin benar-benar. Kan ada dalam satu hadis itu, ibadah seorang hamba
Udah sampai pintu pertama, pintu kedua, tembus semuanya, pintu langit ketujuh udah bebas semuanya. Udah bebas semuanya dari riya, dari dengki, dari ghibah, dari kesombongan, dari bebas. Di sisi Allah, Allah Maha tahu. Malaikat mah kadang-kadang bisa ditipu. Malaikat kadang-kadang nggak tahu juga motif atau niat seorang melakukan seorang melakukan ibadah. Kadang-kadang malaikat kecelek juga, tapi Allah nggak bisa dibohongi. Begitu sampai di hadapan Allah, kembalikan ibadah ini kepada si fulan. Saya tahu dia ibadah bukan karena saya. Lemparin ke mukanya. Emang Allah nggak butuh ibadah kita. Ini yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi, ibadah kita ini sangat kecil, sebanyak apapun nggak bakal bisa menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ibadah kita ini tidak akan menambah kekayaan Allah. Allah Maha Kaya. Artinya Maha Kaya, Allah nggak butuh pada ibadah kita. Justru kita butuh bimbingan Allah. Yang ketiga dari munajat ini, Allah yang Maha Kaya, dan Allah, andai Allah memberikan ampunannya, itu tentu tidak akan berkurang kekayaan Allah. Oleh karenanya kita harus husnuzon. Pelajaran yang ketiga, kita harus baik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengampuni kita. Harus husnuzon itu. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Namanya husnuzon. Harus baik sangka kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Harus seperti itu. Nggak boleh kita suuzon atau buruk sangka kepada Allah, nggak boleh. Harus husnuzon itu baik sangka. Jangan ada salah satu di antara kita meninggal kecuali dalam keadaan husnuzon. Artinya kita menduga dan kita menyangka bahwa Allah itu senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Lagi sakit, Allah kasih istirahat. Begitu aja pokoknya. Lagi bokeh, orang sini mah nggak ada yang bokeh ya. Lagi bokeh, itu husnuzon aja sama Allah. Oh, mungkin saya emang disuruh di rumah aja. Ya kemarin udah jalan-jalan, emang sekarang disuruh di rumah aja. Diomelin sama bini. Oh iya, mungkin pengen ngapus dosa-dosa saya. Allah kasih cobaan, karena cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan itu bisa menghapus dosa. Pokoknya husnuzon aja, husnuzon sama Allah. Dalam munajat ini kita bisa ambil pelajaran yang ketiga, yaitu kita harus husnuzon kepada Allah. Ini munajat Imam Ash-Shibli. Nah, kemudian ada beberapa lagi munajat, ada juga beberapa bisikan kemesraan seorang hamba kepada Allah, dan ini sudah diijazahkan juga kepada Syekh Nawawi Banten, dan kita bisa amalkan juga. Waqad ajazani ba'dul fudhala, dan telah mengijazahkan kepadaku, kata Syekh Nawawi Banten, sebagian orang-orang yang utama, yaitu para wali, an aqra'a ba'da sholatil jum'ah, hendalah aku membaca selesai sholat Jum'ah sab'a marratin, baca 7 kali hadhil abyati thalathati, bait-bait yang bait-bait yang 3 ini, min bahril wafir, dari bahar wafir. Bahar itu saya pernah sampaikan, bahar itu ketukan atau pola dalam syair Arab, namanya bahar. Ada bahar wafir seperti ini. Bahar wafir, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, fahabli zallati waghfir dhunubi, fa innaka ghafirul dzambil azimi, wa amilni muamalatal karimi, wa thabbitni ala nahjil qawimi. Itu ada 3 bait. 3 bait itu 3 baris. Itu maksudnya 3 bait. Yang pertama itu sering kita dengar. Yang kedua sering kita dengar, cuma agak beda di sini. Fahabli zallati, bukan fahabli taubatan. Fahabli zallati waghfir dunubi. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, saya tentu bukan penghuni surga Firdaus. Tentu saya bukan penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala nari jahimi, namun saya enggak kuat kalau di neraka.
Nah, ini kan munajat nih. Ya Allah, saya kalau ke surga mah nggak pantas kayak. Tapi kalau di neraka ya jangan juga. Kata munajat tuh. Ya, misalnya Bang Erwin bilang, saya mah kalau surga kurang-kurang pantas amat sih. Cuma kalau neraka ya nggak mungkin dah kayaknya. Kayaknya orang ngaji terus misalnya. Masa iya sih Allah, itu namanya munajat, masih husnuzon sama Allah. Kalau masuk surga tapi belum pantas-pantas amat, orang juga cuma segitu-gitu doang ibadahnya. Cuma kalau masuk neraka juga jangan ya Allah, jangan kayaknya. Namanya munajat nih. Jadi kemesraan seorang hamba kepada Allah, dan Allah itu sesuai dengan zon kita, sesuai dengan dugaan kita. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan mengampuni kita, akan memberikan kemudahan, pasti Allah kasih kemudahan. Tapi kalau kita berprasangka buruk, jadi itu prasangka buruk, benar-benar jadi. Ilahilas kulil firdausi a'la itu kurang lebihnya kalau kita artikan, ya Allah saya di surga firdaus mah nggak pantas, tapi kalau di neraka ya jangan, nggak kuat. Fahabli, maka ya Allah berikan kepadaku zallati, berikanlah kepadaku kesalahanku, taubatku maksudnya, waghfir dunubi, dan ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena sesungguhnya engkau adalah pengampun dosa yang besar. Karena saya di surga nggak pantas-pantas amat, di neraka juga saya nggak kuat, tapi ya ampunin saya ya Allah, kasih saya ampunan dosa-dosa saya yang banyak ini, ampuni ya Allah, karena engkaulah yang memberikan ampunan dosa-dosa yang banyak. Wa amilni muamalatal karimi, dan perlakukanlah aku sebagaimana perlakuan zat, perlakuan penguasa yang maha mulia. Wa tsabbitni 'alan nahjil qawimi, dan tetapkanlah aku, kuatkanlah aku di jalan yang lurus. Perlakukanlah aku sebagaimana perlakuan penguasa, perlakuan raja yang maha mulia, karim. Karim itu artinya mulia atau dermawan. Karim itu, hadirin, orang karim itu sebenarnya kalau dia mau ngebalas keburukan bisa, kalau dia mau memboikot atau mau menghentikan kebaikannya bisa, tapi nggak dilakukan. Contoh, ada orang punya sifat karim, punya sifat mulia, dia orang kaya banget sebenarnya, kaya. Nah kemudian ada orang miskin yang masih kecil banget lagi, masih muda, masih anak muda, remaja, bukan anaknya siapa-siapa juga, bukan anak orang yang bisa diperhitungkan, bocah kecil, bocah ingusan, dia diledek di depan umum. Padahal itu orang kaya, tiap harinya dia ngasih makan, ngasih tunjangan ke warga situ, termasuk ngasih makan ke bapaknya. Kalau kita gimana kalau jadi orang kaya begitu? Udah kita kasih makan, termasuk bapaknya si bocah ini kita kasih makan tiap hari, udah kasih tunjangan juga. Ini anaknya bapak ini, remaja ini jelek-jelekin kita di depan umum. Kira-kira gimana kalau kita? Marah nggak kita? Marah nggak? Kalau nggak marah, ya kalau marah, misalnya marah, kemudian besok kagak kasih makan lagi bapak lu, nggak ada tunjangan, putus tunjangan pokoknya. Ini anaknya kurang ajar. Nah itu bukan karim. Tapi kalau karim, biarin aja. Itu namanya karim. Besok tetap dikasih banyak, malah ditambahin duitnya. Malah tambahin, ini anak udah ngeledekin gue tambahin bapaknya. Kemarin cuma bapaknya doang yang dapat tunjangan, anaknya sekarang yang gue kasih. Itu namanya karim. Nah di sini dalam munajat ini disebutkan, ya Allah perlakukanlah aku sebagaimana perlakuan penguasa, perlakuan raja yang maha dermawan, yang maha mulia, tidak pernah menyiksa, tidak pernah memberikan atau tidak pernah menghentikan kebaikan-kebaikannya. Itu namanya karim. Nah ini hendaklah dibaca selesai Jumat. Ini ijazah dari Cenawi Banten, dibaca ilahilastul firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabli zallati waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi familni muamalatal karimi wa tsabbitni 'alan nahjil qawimi 7 kali. Bagus dibaca dibarengin dengan
7 wiridan 77 yang kita kenal, udah pernah saya bahas ya. Habis Jumatan itu Bang Haji Romli disunahkan selesai Jumatan masih dalam keadaan tahiyat akhir, namanya duduk tawarruk. Jangan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Kalau mau istighfar ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulai Fatihah. Fatihah, Al-Fatihah 7 kali. Fatihah 7 kali, waladhdallin, amin 7 kali. Habis itu kulhu 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Al-Falaq 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. An-Nas 7 kali. Nas 7 kali. Kalau apal doanya, baca doanya. Doanya ya Allah ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud agnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Itu doanya 4 kali. Nah, habis itu baru ilahi lastulil ini. Habis itu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wa qudunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawmi 7 kali. Posisinya jangan berubah. Kalau kakinya kagak lagi asam uratnya kambuh. Kalau lagi kuat maksudnya. Kalau lagi nggak kuat ya gimana lagi. Tapi kalau kuat begini gini aja terus sampai selesai. Nah, itu setiap Jumat bagus kita lakukan. Untuk surat yang tadi saya sebutkan ini dari Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fatihah 7, Qul 7 sampai An-Nas 7, kemudian doanya juga dari Imam Ghazali juga. Nah, kemudian ilahi lastulilnya ini dari Syekh Nawawi Banten ini dalam kitab Nashihul Ibad yang sedang kita baca 4 kali maaf. Ya 4 kali. Bacanya 7 kali juga, ini 7 kali. Kalau doanya tadi 4 kali, ya Ghaniyu Hamid. Nah, kemudian ilahi lastulil ini 7 kali. Nah, selesai itu baru selesai itu baru kita bangun. Kalau mau ba'diyah ya ba'diyah. Kalau mau rebutan Jumat berkah dah. Tapi kalau udah wirid itu udah habis biasanya. Udah habis orang udah 77. Udah kalah sama bocah. Ya, ada yang styrofoamnya robek, ada yang macem-macem tuh. Kardusnya penyok. Jadi ini amalan Jumat. Kalau dalam Bidayatul Hidayah, barang siapa yang membaca 7 kali Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas 7 kali setiap habis Jumat dan belum berubah posisinya, maka akan Allah jamin dari Jumat itu hingga Jumat berikutnya. Berapa hari dari Jumat? Seminggu berapa hari? 7. Nah, 7 itu surat Fatihah, surat An-Nas 7 itu akan ngejaga kita selama 7 hari. Dijaga dari semua musibah, termasuk juga dijaga dari kemiskinan hati. Maksudnya hatinya senantiasa kaya, nggak pernah dia merasa sangat butuh sampai ngemis-ngemis sama orang, nggak bakal. Jadi gimana? Gaya aja deh, pokoknya gaya. Kan ada orang yang dia sebenarnya kaya nih, tapi kalau ketemu sama orang kaya lagi belaga miskin. Ada nggak yang begitu? Ada. Jadi kalau jangan ketemu orang kaya. Ada orang kaya banget, tapi kalau ketemu sama Pak RW, karena Pak RW pemegang kebijakan ya, jadi kayak orang miskin. Wah, tolong Pak RW, saya mau jadi orang miskin. Kan ada begitu. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Artinya bagaimanapun yang menjamin kita Allah. Kalau yang menjamin Allah, udah gaya aja dah pokoknya. Allah yang menjamin, maka kita harus yakin dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Ini amalan yang baik, ditambah lagi dengan surat-surat tadi, ditambah ilahi lastulil firdausi ahla ini. Bisa kita lihat di situ di halaman berapa? 40. Apa tadi? 73. Halaman berapa? 40. Itu wala aqwa ala naril jahimi. Nunnya jangan dikasih alif lam. Jadi jangan ala naril, jangan. Ala naril jahimi. Jadi bukan alif nun itu nunnya nar jangan ditambahin alif lam, jangan ala nari, jangan, tapi ala naril jahimi.
Hikayatun qadima Syibli wa ibni Mujahidin fa ana ibnu Mujahidin. Ini sebuah hikayat. Imam Syibli ini datang menemui Ibnu Mujahid. Kemudian fa ana ibnu Mujahid, kemudian Ibnu Mujahid memeluknya. Wa qabbala baina ainaihi, dan kemudian mencium kedua keningnya, kedua kening di antara kedua matanya. Fasuila an dzalik, maka kemudian ditanyakan tentang itu. Faqala, maka berkata Ibnu Mujahid, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin naumi, dalam tidur. Faqad aqbala Syibliya, faqad aqbala Syibliyu, dan Asyibli, Imam Asyibli itu sudah menghadap. Faqaman Nabi, kemudian Nabi berdiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, kepada Asyibli. Wa qabbala baina ainaihi, dan Nabi Muhammad mencium keningnya Imam Asyibli. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataf'alu hadza bi Syibli, kenapa engkau melakukan ini kepada Syibli? Kok enak sampai dicium oleh engkau ya Rasulullah? Qala, maka menjawab Rasulullah, na'am, iya, pastilah. Innahu lam yusalli faridatan, sesungguhnya Asyibli tidak pernah salat fardu kecuali illa wa huwa yaqra'u, kecuali dia membaca khalfaha, setelah salat fardu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Nanti cari ya. Surat At-Taubah paling akhir. Laqad ja'akum sampai wa rabbul 'arsyil 'azim sampai ayat terakhir. Kemudian wa yaqulu, dan berkata Syibli sallallahu alaika ya Muhammad, semoga Allah melimpahkan selawat untuk engkau wahai Muhammad. Fasaltu, kemudian aku tanya Syibli kepada Imam Syibli, amma yaquluhu, dari bacaan yang dia wiridkan ba'da salatihi, selesai salat. Fadzakara mithlahu, maka kemudian dia menyebutkan semisalnya. Ini sebuah hikayat. Pernah Imam Syibli nih yang mengijazahkan tadi Ilahilas Tulil ini, yang bermunajat tadi juga, ini pernah datang kepada seorang ulama namanya Ibnu Mujahid. Nah, begitu sampai disambut Ibnu Mujahid, dicium keningnya Imam Syibli, dicium. Ada yang tanya, kenapa guru kok Syibli dicium kayak begitu? Diam-diam ya, kata orang yang nyium ini, kata Ibnu Mujahid, diam-diam. Saya pernah bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah mencium Asyibli sebagaimana saya cium tadi begitu. Kemudian saya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Asyibli demikian mulia engkau cium seperti itu? Oh, saya enggak. Ya pastilah saya cium, kata Rasulullah. Karena Asyibli setiap habis sholat baca laqad ja'akum, kemudian ditambah sallallahu alaika ya Muhammad. Setiap habis sholat itu dibaca. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan ayat At-Taubah ini dan juga salawat untuk Nabi. Ini ayat At-Taubah 2 ayat terakhir. Ini juga boleh diamalkan. Nanti dicari. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. Tambahin itu. Sallallahu alaika ya Muhammad. Satu kali aja. Satu kali itu yang dijazahkan di sini. Walaupun ada beberapa riwayat, barang siapa yang, ini Rasulullah yang mengatakan, mengucapkan laqad ja'akum, membaca laqad ja'akum 2 ayat At-Taubah, maghrib dan subuh 7 kali, maka Allah jamin kagak akan mati kecuali rezekinya udah habis. Allah jamin gak bakal mati. Banyak yang bilang ini juga sebuah wiridan yang bisa menjaga kita. Laqad ja'akum sampai wa rabbul 'arsyil 'azim 7 kali, habis Isya sama habis subuh 7 kali itu. Nah, ini bisa menjaga kita. Kalau dibaca dari maghrib, maka kita akan dijaga sampai subuh. Kalau kita baca habis subuh, akan dijaga sampai maghrib. Kalau ada apa-apa, insya Allah Allah lindungi. Amin. Dari apapun, dari musibah, dari kejahatan-kejahatan, segala apapun itu dilindungi itu. Baca laqad ja'akum.
Itu yang 7 kali habis maghrib, habis isya. Nah kalau yang di sini selain yang 7 kali boleh juga 1 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, habis asar misalnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah wa qul sallallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaika ya Muhammad, 1 kali aja. Selain yang maghrib dan subuh 1 kali. Nah ini kedudukannya nanti di sisi Rasulullah ini sangat mulia. Rasulullah pasti dekat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian,